warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai Ibu. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Baik, Masya Allah, semangat sekali ya. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Untuk Mbak Sri Rahayu sebagai ketua kelas. Baik, semuanya duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Sri Rahayu sudah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Akan cek kehadiran terlebih dahulu. Mbak Puspita, Hadir, Bu. Sri Rahayu, Hadir, Bu. Rusdatul, Hadir, Bu. Melani, Hadir. Kafir, Hadir. Rizal. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelum itu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita bisa bernyanyi bersama-sama lagu kebangsaan satu nusa satu bangsa. Yuk anak-anak bisa berdiri. Baik, sudah anak-anak bisa duduk kembali. Selanjutnya, ayo kita bersama-sama mengucapkan kata-kata afirmasi sehingga kalian itu belajar dengan berkesadaran dan penuh semangat begitu. Yuk kita ucapkan bareng-bareng anak-anak. Hari ini saya siap untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan optimal. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada tebak-tebakan. Nah, judulnya ini, ayo tebak aku ini apa? Perhatikan ya anak-anak. Jadi untuk yang di sebelah kanan Ibu akan menjadi tim A. Tim A. Nah, yang sebelah kiri akan menjadi tim B. Nanti untuk tim A membacakan tebak-tebakannya. Dah. Untuk tim B nanti menebak. Iya, betul, menjawab. Sebaliknya nanti bisa bergantian, begitu ya. Nah, pertanyaan pertama, ayo tim A. Aku punya akar tapi bukan tanaman. Siapakah aku? Ayo tim B, jawab. Akar gigi. Akar gigi, betul. Tepuk tangan. Jadi anak-anak punya akar tapi bukan tanaman, ternyata akar gigi begitu. Nah, sebelum itu Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk fokus. Sebelum kita masuk pembelajaran, biar kalian tuh fokus segar gitu ya. Nah, untuk tepuk fokus ikutin Ibu ya. Tepuk fokus. Ayo, kita fokus. Fokus. Terulala, gitu ya. Ayo ulangi sekali lagi. Tepuk fokus. Ayo, kita fokus. Fokus. Terulala. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum itu kita akan menyimak juga video mengenai Curug Sewu. Nanti bisa disimak dengan baik ya. Kendal, Jawa Tengah. Yap, wisata Curug Sewu. Wisata ini sudah terkenal dari zaman dulu, menjadi tidak heran kalau akses jalan di sini cukup mudah. Untuk tiket masuknya 17.000 dan termasuk ke air terjun dan boarding. Oh ya, di situ areanya luas, fasilitasnya juga. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video mengenai Curug Sewu, Ibu akan bertanya, kiranya siapa yang di sini pernah berkunjung ke Curug Sewu? Saya, Bu. Wah, Mbak Puspita pernah berkunjung ya? Pernah, Bu. Oh, deskripsi
Sewu itu seperti apa sih Mbak begitu? Baik Ibu, jadi Curug Sewu itu adalah air terjun yang ada di Kendal, Jawa Oh. Tengah. Suasananya itu sejuk dan indah. Air terjunnya itu memiliki aliran yang sangat deras dari ketinggian. Ada suara kabut sama gemuruh yang membuat saya tenang. Di sana banyak pohon-pohon yang lebat seperti di bukit. Di jalannya juga kita bisa lihat pemandangan yang sangat bagus. Jadi saya merasa tenang. Nah, betul sekali. Apakah dengan penjelasan Mbak Puspita kalian bisa membayangkan atau menggambarkan bagaimana sih suasana di Curug Sewu anak-anak? Bisa. Terima kasih Mbak Puspita telah mendeskripsikan kepada teman-teman di Curug Sewu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai menyajikan teks deskripsi secara sederhana. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian sebagai peserta didik itu dapat menyajikan teks deskripsi secara lisan maupun tulisan dengan bahasa yang runtut dan komunikatif begitu. Nah, kiranya manfaat apa sih yang kalian dapat setelah mempelajari teks deskripsi hingga subbab menulis gitu? Nah, yang pertama kalian akan berlatih peka terhadap lingkungan. Ketika kalian ingin mendeskripsikan sesuatu, pasti kalian akan melihat objek yang ada di sekitar kalian begitu, yang ada di lingkungan sekitar kalian. Dengan begitu, kalian akan lebih peka dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Baik, di sini kita memasuki sesi bertukar pendapat. Pada pertemuan sebelumnya, kalian kan telah mempelajari pengertian, struktur, unsur bahasaan teks deskripsi, betul sekali. Nah, di sini Ibu ingin kalian itu mengingat kembali pembelajaran pada pertemuan kemarin. Jadi di sini Ibu menyediakan beberapa teks yang berbeda-beda. Nah, nanti kalian baca. Setelah itu untuk teks yang kalian dapat tentunya akan berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, setelah itu nanti ada yang harus maju untuk menyampaikan isi dan sebagainya. Kemudian kalian bisa bertanya apakah strukturnya sudah lengkap, apakah unsur kebahasannya sudah tepat, begitu ya anak-anak? Ya Bu. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk membaca. Baik Bu. Baik, apakah sudah anak-anak? Sudah. Nah, siapa yang di sini ingin maju menyampaikan hasil bacaannya? Baik, Mas Hafid, ayo bisa maju ke depan menyampaikan isi bacaan. Halo teman-teman. Halo. Di sini saya ingin menjelaskan teks deskripsi tentang congklak. Nah, congklak itu adalah permainan tradisional. Ya, terima kasih. Nah, kira-kira dari hasil bacaan Mas Hafid, di sini ada yang ingin bertanya mengenai struktur dan sebagainya. Saya Bu. Ya, Mbak Sri Rahayu. Saya izin bertanya terkait dengan struktur teks deskripsi dari congklak itu apa saja? Baik, pertama yaitu untuk judulnya terlebih dahulu yaitu congklak ya. Terus tentang identifikasi atau gambaran fungsi itu terdapat pada paragraf pertama yang menjelaskan tentang gambaran fungsi congklak. Terus dan ketiga adalah paragraf kedua sampai paragraf ke-6. Dan yang terakhir adalah simpulan di kalimat terakhir di paragraf terakhir. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sri Rahayu atas pertanyaannya dan terima kasih pada Mas Kafir. Nah, silakan duduk kembali. Nah, setelah itu kalian pasti sudah mengingat kembali ya mengenai struktur dan unsur bahasaan yang ada di teks deskripsi begitu. Kita sudah mempelajari pada pertemuan kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berfokus pada
langkah-langkah menulis teks deskripsi, karena kita nantinya akan mempraktikkan menulis teks deskripsi secara bersama-sama. Nah, untuk langkah-langkah menulis teks deskripsi, yang pertama yaitu tentukan objek yang akan kalian deskripsikan. Betul sekali, objek yang mungkin ada di sekitar kalian, apa yang kalian lihat, apa yang kalian amati, itu bisa kalian jadikan objek untuk dideskripsikan. Nah, yang kedua yaitu membuat judul yang sesuai dengan apa yang akan kalian deskripsikan. Setelah kalian menemukan objek yang ingin kalian deskripsikan, kalian bisa membuat judul yang sesuai juga. Nah, yang ketiga yaitu membuat kerangka karangan. Sebelum kalian menulis, kalian harus menentukan karangan supaya kalian menulis itu terstruktur dan bisa ditulis dengan bagus. Nah, yang keempat yaitu mencari data. Kiranya di objek yang akan kalian deskripsikan tentunya terdapat data-data yang akan kalian gunakan sebagai bahan tulisan gitu. Nah, yang kelima yaitu menata kalimat ke dalam struktur paragraf. Jadi setelah kalian mendapatkan data, objek, menentukan judul, bahkan sudah membuat kerangka, kalian harus menyusun kalimat-kalimat dalam bentuk paragraf. Nah, setelah kalimat-kalimat tersebut sudah jadi, kalian bisa memberikan rincian tentang objek yang akan kalian deskripsikan. Nah, terakhir itu bisa gunakan variasi kata yang menarik supaya apa? Supaya tulisan kalian itu bisa dibaca dengan bagus dan juga pembaca itu tertarik dengan tulisan kalian. Di sini apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi tadi, langkah-langkah menulis teks deskripsi? Sudah paham semuanya? Sudah bagus. Nah, setelah itu Ibu ingin minta kalian untuk belajar atau mempraktikkan secara langsung menulis teks deskripsi. Jadi kalian nanti akan berkelompok ya menuliskan teks deskripsi dengan topik-topik yang berbeda. Ada topik pantai si kucing. Terus ada topik mengenai Curug Telur. Nah, yang ketiga ada tentang batik tendil emas. Jadi nanti setiap kelompok tentunya akan mendapatkan topik yang berbeda-beda. Nah, untuk kelompoknya nanti bisa berhitung. Dan kemudian untuk nomor yang sama itu tergabung dalam satu kelompok. Nanti berhitung 1 sampai 5 ya, anak-anak. Oke, yuk bisa dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Nah, sekarang Ibu akan mendeskripsikan LKPD yang akan kalian buat. Nah, di sini juga terdapat petunjuk pekerjaan bagaimana nantinya kalian harus mengerjakan tugas ini. Kemudian ada identitas kelompok, kalian bisa diisi dengan nama ketua dan juga nama anggota, terus topik yang kalian dapatkan. Setelah itu kalian bisa menuliskan deskripsi hasil topik yang kalian dapat. Begitu ya anak-anak? Baik, Ibu kasih waktu 15 menit ya anak-anak untuk menulis teks deskripsi. Baik anak-anak, apakah sudah? Sudah. Nah, untuk presentasi akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya untuk mekanismenya. Jadi nanti anak-anak untuk setiap kelompok itu maju ke depan 4 orang ya. 4 orang. Untuk yang 2 orang kita akan melakukan kali report. Jadi untuk 2 orang itu berjaga, bertugas untuk apa? Untuk mendeskripsikan, untuk mempresentasikan, untuk menjelaskan kepada kelompok lain. Nah, setelah itu kelompok 2 orang yang lain akan berkeliling ke kelompok yang lain untuk memberikan kritik, saran, atau mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari kelompok lain. Setelah itu, Ibu juga memiliki bintang. Jadi nanti setiap kelompok akan Ibu kasih bintang. Nah, menurut kalian jika nanti tulisan teman-teman di kelompok itu
sudah tepat, sudah bagus dan sebagainya, kalian bisa kasih bintang ini ke kelompok lain yang menurut kalian itu sudah tepat begitu. Apakah dipahami anak-anak? Yuk bisa maju untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah mengambil untuk bintangnya anak-anak? Sudah. Nah nanti bisa berkunjung ke kelompok lain, kemudian mencatat kritik, saran dan sebagainya. Kemudian nanti bisa kalian beri bintang jika kalian merasa hasil tulisan dari kelompok tersebut itu sudah bagus. Begitu. Yuk bisa kita laksanakan untuk sesi presentasi. Sudah anak-anak? Sudah. Ayo bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, setelah kalian berkeliling ke kelompok lain, kiranya ada yang ingin menyampaikan mengenai kritik atau saran yang kalian dapat setelah kalian berkunjung ke kelompok lain? Baik, Mbak Adel, yuk. Untuk Mbak Adel kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, bisa memberikan kritik dan saran untuk kelompok 1. Yuk. Untuk kelompok 1 itu ejaannya kurang tepat, kemudian penggunaan bahasanya juga kurang tepat, kemudian strukturnya kurang runtut. Baik, untuk kelompok 1 nanti bisa diperbaiki lebih dahulu ya. Nanti ejaan bisa disesuaikan, struktur juga bisa disesuaikan lagi supaya tulisan kalian ini lebih bagus dan baik. Nah, di sini kita lihat kelompok 1 mendapatkan bintang berapa? 3. Untuk kelompok 2 mendapatkan 7. Nah, nanti untuk yang mendapatkan bintang lebih banyak, nanti hasil karyanya akan dipajang di kelas begitu. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Namun untuk kelompok 1 juga sudah bagus dan nantinya bisa diperbaiki lagi. Nanti untuk kelompok 2 bisa dipajang hasil tulisannya di kelas begitu. Yuk bisa kembali. Terima kasih. Setelah kalian melakukan presentasi, mari kita bertepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, setelah kalian tadi sudah mengikuti pembelajaran untuk menulis teks deskripsi, jadi kita harus kembali memperhatikan struktur, unsur bahasa, dan bagaimana sih cara menyusun teks deskripsi itu yang baik dan benar. Nah, itu pentingnya ketika kita bisa menulis teks deskripsi itu tadi dapat memperoleh manfaat yang sudah Ibu jelaskan. Nah, setelah itu untuk penugasan di rumah, kalian bisa menulis teks deskripsi dengan objek yang ada di sekitar kalian. Baik itu mungkin tradisi atau kesenian atau mungkin makanan tradisional yang ada di sekitar kalian begitu. Nah, nanti untuk tulisannya itu bisa kalian bentuk dalam bentuk poster. Nah, kalian bisa menggambarkan di Canva atau mungkin media-media lain yang bagus. Nah, nanti supaya tulisan kalian lebih menarik. Besok dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya. Di sini juga Ibu menyediakan
lembar refleksi setelah kalian melakukan pembelajaran dengan Ibu hari ini, kalian bisa menuliskan refleksi yang kalian rasakan untuk perasaan dan sebagainya bisa kalian tuliskan. Nah, nanti untuk pertanyaan bisa mengacu ini, apa yang sudah kalian kuasai, apa yang belum kalian kuasai itu bisa ditulis secara langsung di lembar refleksi. Nanti bisa dikumpulkan ke Ibu di akhir. Baik, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk mengisi lembar refleksi. Baik, Bu. Baik, apakah sudah? Sudah. Sudah. Saya kumpulkan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengisi lembar refleksi. Nah, nantinya lembar refleksi ini tentunya akan jadi bahan evaluasi untuk Ibu untuk kalian semua. Nantinya apakah metode atau strategi pembelajaran nantinya perlu diperbaiki atau tidak begitu. Baik, selanjutnya. Nah, di akhir pembelajaran, Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kalian semua keren, hebat, sudah bisa menulis teks deskripsi dengan baik. Nah, nantinya untuk penugasan juga supaya kalian lebih kuat lagi untuk bisa menulis teks deskripsi begitu. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, Ibu minta tolong untuk ketua kelas kembali memimpin doa. Baik, semuanya duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Zira Hayu sudah memimpin doa. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu tutup untuk kelas pagi hari ini. Besok kita akan bertemu dengan teks prosedur. Jadi besok bisa mempelajari terlebih dahulu tentang teks prosedur karena ini materi akhir di teks deskripsi. Begitu ya anak-anak? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.